Bu. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kalian semua pada sehat ya. Iya, Bu. Sebelum belajar, terlebih dahulu Ibu akan memeriksa keadaan kelas dulu. Ya, dilihat. Ini bangku-bangkunya sudah rapi semua. Kemudian lihat di dalam bangku. Takut-takut banyak sampah bekas tadi istirahat. Biasanya anak-anak kalau sudah makan suka disimpan bekas sampahnya di bawah meja. Coba diperhatikan. Dilihat. Zona TV tuh, Bu. Ah, Nah, ada TV nggak? tadi ya. Udah Bu, udah dibersihin tadi Oh dibuang iya, sampah. makasih. Kemudian pakaiannya, tadi udah pada lari-lari di luar, udah istirahat, bajunya masih ada yang keluar. Silahkan dirapihkan dulu bajunya. Bagi laki-laki dan perempuan dimasukkan ke dalam. Kerudungnya dirapihin. Ya, udah pada rapi? Udah, Bu. Ya, makasih. Persiapkan alat belajarnya, bukunya, kemudian alat tulisnya, pulpen, pensil, dan perhatikan ke depan. Kalau sudah dipersiapkan, sebelum belajar, kalian silahkan berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh Pak Nadifi. Silakan. Hai teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran ini, langkah baiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas doanya. Kemudian setelah berdoa, silahkan kalian sudah biasa tiap hari dilaksanakan membacakan surat-surat pendek. Coba Siti Nureka pimpin surat pendek Anas. Ya Bu, siap Bu. Jadi Ya. teman-teman, kita mengaji surat Anas bersama-sama ya. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kalian hafal semua ya surat An-Nas. Kemudian selanjutnya sebelum kepada materi, Ibu akan mengabsen dulu. Yang pertama Siti Nureka. Hadir? Ada Bu. Hadir Bu. Nadib. Hadir Bu. Haryati. Hadir Bu. Adi. Rohman. Rohman ada enggak? Belum datang Bu. Belum datang. Kemana? Izin dulu keluar katanya Bu. Iya. Dul Halim. Izin Bu. Saiful. Izin, Bu. Inas. Kayaknya hadir Bu. Oh iya, makasih. Ihsan. Saya Bu. Di belakang udah sip. Siapa yang belum absen? Saya, Bu. Siapa? Bu, saya, Oh Bu. iya, Inat. Saya ada Ya, siapa lagi? Oh iya. Yang lainnya mungkin belum pada datang ya.
Udah Udah Bu, mulai. saya Saya udah Bu. datang, Bu. Oh iya, Pak Asep. Makasih. Ya. Siapa lagi? Saya, Kayaknya Bu. Saiful belum ya? Oh iya, Nur Udah tadi Sahadi. belum. Hadir. Nursa, iya. Bu, belum Pak, Pak Nursa. Iya. Ya, hadir. Bang kayaknya dari tadi nggak lihat ya. Iya Bu. Mudah-mudahan nanti ditunggu sampai 5 menit ya. Kalau lebih dari 5 menit, nanti dialpakan. Sekarang ditunggu sampai 5 menit. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada materi. Sebelum melanjutkan kepada materi, terlebih dahulu Ibu akan bertanya pada pertemuan minggu kemarin, yaitu tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Istiqomah. Ya, siapa yang tahu artinya jujur, yang masih ingat? Coba. Artinya jujur. Ingat? Saya, Bu. Artinya jujur apa? Ya. Nur Sahadi, Ya, silakan. kalau nggak salah berkesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Betul. Kemudian yang selanjutnya, pengertian daripada istiqomah. Siapa yang dapat menjawab yang masih ingat? Kelas 2 ya. Saya Bu. Ya, Mas. Istiqomah itu teguh pendirian, Bu. Betul sekali. Alhamdulillah, masih banyak yang ingat ya pertemuan yang kemarin dibahas. Nah, untuk pertemuan yang sekarang, yang akan kita bahas tentang toharoh. Yang pertama, pengertian daripada toharoh. Yang kedua, yaitu tentang tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Dan yang ketiga yaitu tentang contoh bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Itu indikatornya. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya pertama, melalui metode ceramah, siswa mampu memahami pengertian toharoh dengan benar. Kedua, siswa mampu mengidentifikasi tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar atas penjelasan dari guru. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan hadas besar secara baik dan benar. Itu yang akan disampaikan pada pertemuan yang sekarang. Kemudian coba diperhatikan di sini. Di sini yang akan kita bahas yaitu tentang semua bersih, hidup jadi nyaman. Yang pertama yaitu mengenal toharoh. Apa yang dimaksud dengan toharoh? Toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis dan hadas ya di sini. Apa artinya najis? Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan arti hadas yaitu keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Apa saja yang harus dibersihkan?
semua harus dibersihkan, termasuk badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita, terutama yaitu tempat yang digunakan untuk melaksanakan ibadah ya. Di sini Ya, Bu. kemudian najis. Najis itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu najis muhafafah. Oh, Papa. Iya, najis muhafafah apa artinya? Najis muhafafah adalah najis yang ringan. Seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air suci ibu. Air Yang susu. kedua, air susu ibu, iya ASI. Kemudian ini cara menyucikannya sangat mudah. Cukup dengan memercikan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Dan selanjutnya yang kedua, najis mutawasitoh. Artinya yaitu najis pertengahan. Contoh najis di sini adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Najis ini ada 2 macam. Ya, yang termasuk najis pertengahan itu ada 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya, bau dan rasanya. Ini cara menyucikannya, yaitu cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Kemudian selanjutnya yaitu najis mugoladoh. Yang ketiga, najis mugoladoh adalah najis berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara menyucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali, 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Kemudian selanjutnya, nah kita apabila terkena hadas kecil atau mengalami salah satu dari 4 hal, apa saja yang termasuk kepada hadas kecil? Yang pertama yaitu keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur. Yang kedua, hilang akal. Contohnya tidur. Dan yang ketiga, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Dan yang keempat, menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Nah, ini cara menyucikan hadas kecil cukup dengan berwudu. Apabila tidak ada air boleh diganti dengan tayamum ya. Selanjutnya yaitu di sini apabila kita terkena hadas besar, ini ada 6 yang termasuk kepada hadas besar. Yang pertama berhubungan suami istri ya atau bersetubuh. Yang kedua keluar mani. Yang ketiga haid atau menstruasi ya. Di sini apa yang dimaksud dengan darah haid? Darah haid yaitu darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Adapun ciri-ciri secara umum darah haid itu kental, hangat, baunya kurang sedap, hitam, merah tua,
kemudian berangsur-angsur menjadi semakin bening. Itu yang dimaksud dengan darah haid. Berapa lama? Ya, berapa lama darah haid itu keluar? Nah, di sini haid keluar yaitu biasanya 6 atau 7 hari. Yang paling lama yaitu sampai 15 hari. Kalau setelah 15 hari darah masih terus keluar, maka darah itu merupakan darah istihadah atau darah penyakit. Penyakit. Ya, kemudian yang selanjutnya melahirkan. Ya, ini juga sama bagi buat perempuan. Yang kelima yaitu nipas. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan nipas? Sunda menipas ya. Pengertian, ya, pengertian daripada nipas atau pengertian daripada darah nipas, yaitu darah yang keluar sesudah melahirkan setelah kosongnya rahim dari kehamilan, meskipun hanya segumpal darah ya. Kemudian dan yang terakhir yaitu meninggal dunia. Nah, ini hadas besar, cara menyucikannya yaitu dengan mandi wajib. Apa artinya mandi wajib? Artinya mandi wajib yaitu membasuhi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan menggunakan air ya. Apabila tidak ada air boleh dengan tayamum ya. Kemudian di sini selanjutnya tata cara toharoh dari hadas. Yang pertama yaitu mandi wajib. Nah, di sini mandi wajib sering disebut yaitu dengan mandi janabat. Nah, mandi wajib ini adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Ya, selanjutnya yang kedua, wudu. Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Yang ketiga, tayamum. Arti daripada tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Hal ini boleh dilakukan sebagai rukhsah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa hal. Ya, sebab. Kemudian dan ini yang terakhir. Yang terakhir yaitu tentang cara tayamum. Yang pertama dengan niat. Ini ya yang pengganti air boleh dengan tayamum. Tayamum itu caranya yang pertama niat. Dengan niatnya yaitu nawaitul tayamuma listibahati sholati ya fardhulillahi ta'ala. Kemudian yang kedua mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. Kemudian yang ketiga, mengusap dua tangan kanan hingga siku-siku dengan debu. Yang keempat, mengusap dua tangan kiri hingga siku-siku dengan debu. Itulah yang akan kita bahas, atau yang telah kita bahas barusan tentang toharoh. Selanjutnya yaitu kembali lagi selanjutnya yaitu kepada kalian nanti akan dibentuk grup ya, akan dibentuk grup diskusi ya, kelompok Bu. Ya, Kelompok. Bu, nanya Bu. Boleh Ya. nanya enggak Bu? boleh. Menanya Kalau apa? saya kena tai cicak berarti saya najis ya Bu? Tai cicak. Najis. Iya. Najis saya Atau juga melihat misalnya di sana, jatuh di najis. kepala gitu Bu. Berarti saya najis ya Bu? Enggak atuh kalau tai cicak mah. Coba yang lainnya. Coba yang lainnya mau menjawab. Kalau tai cicak yang besar mana najis Bu? Ya cuman najisnya najis apa? Najisnya najis, Ri?
Ringan. Ringan. Ya. Cukup Ringan dengan itu nggak apa apa-apa. dibersihkannya? Dengan wudhu, Bu. Percaya, Bu. Cipratin air, Bu. Nah, ya Tepor. dicipratin air ke yang kena. Tebor Nah, bukan ciprat. San. ya. Ya, sekarang kita akan bagi dulu kelompok ya. Iya, Bu. Dibagi 3 Ya, Bu. kelompok. Silakan kelompok 1 mau siapa saja? Kelompok 1 siapa? Yang masuk kelompok 1? Saya, Bu. Ya, kelompok Imas mau siapa saja yang termasuk kelompok 1? Ihsan, Bu. Sama kelompok saya, Ihsan. Ya, Males, Bu. minimal Sama ini kan Imas, Bu. dibagi. Ya, Males, Bu. kenapa malas? Pengennya sama Haryati, Bu. Oh, boleh. Imas ditolak nggak apa-apa, pinginnya sama Haryati. Cari Nggak apa-apa. pasangan yang cari Ihsan pasangan mah yang suka lain ngerjain, aja. Bu. Ya. Cari Mas pasangan sama yang lain aja aja. lah, Mas. Kelompok Imas mah 1 sama A, silakan. Imas sama siapa? Ini yang hadir ada berapa orang? Sama A, Bu, Mas. Ini yang hadir ada berapa orang? Dibagi 3 kelompok aja. Misalkan kalau yang hadirnya 9 orang berarti satu kelompok 3 orang ya. Kelompok 1 membahas tentang pengertian toharoh. Ya, Bu. Kemudian kelompok 2 membahas tentang tata cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Ya. Kemudian kelompok 3 yaitu membahas tentang contoh bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Kelompok 1 tadi Imas, terus kelompok 2-nya siapa? Madasip, Bu. Nadib. Ya, Nadib, kelompok 2. Kelompok 2, Bu. Ya. Kelompok 3-nya Adi. Kelompok 3 Adi ya. Ya, Bu. Sama siapa? Kok Adi Sendiri mending aja nggak lulus? apa-apa, Bu. Sendiri Adi aja mending juga nggak lulus. apa-apa. Hah? Makan, Bu. Bu. Makanya Pasrah, tadi ngisi bensin Pembangan, Bu. dulu. Kalau ngisi bensin Makan berarti hati. makan. Ambil pulpen. Makan hati, Bu, ditolak, Bu. Oh, sama siapa? Sama Nureka? Sama Ihsan. Apa sama Isan ditolak? Ya, kelompok 1 Imas sama siapa aja? Sama saya, Bu. Ya, Sama boleh. Nasib. Sama Ya. saya. Ya, Pak Mada, Nasib. Kemudian Inat mau kelompok berapa? Sama Adi, Bu. Ah, sama Adi. Nureka? Sama Adi, Bu. Alah, Ya. Haryati? dulu sekarang. Sorry, Ihsan ya. Adi, Bu. Gaji. Apa sama semuanya sama Adi? Yang lainnya nggak Sorry, Adi jadi Ihsan. rebutan. seimbang Saya jadi kelompok donjuan dulu ya. diskusinya. Aduh. Seimbang kelompok diskusinya masa 2 orang, 2 orang, 4 Nanti orang. saya kelompok 5, Bu, sama Haryati, Bu. Enggak, hanya 3 kelompok. Isan hanya 3 kelompok, maunya ke kelompok berapa? Asal jangan ke Adi, suka berantem aja sama Adi. Musuh Adi bebuyut. jadi rebutan. Musuh bubuyutannya. Isan sama Adi musuh bubuyutan, awas Isan nanti katanya kalau kata Adi kalau ke Garut. Silakan kelompok 1, Bu. Untuk presentasi, Ya. Bu. Ini dikasih waktunya untuk diskusi 10 menit aja ya. Nanti kalau Ya, sudah Bu. selesai dipresentasikan kelompok 1 ke depan. Silakan di kelompoknya dulu, didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Ya, Bu. Udah selesai, Bu. Kerja Sudah kelompok. selesai. Ya, alhamdulillah. Silakan. Kelompok 1 dibacakan oleh Imas. Berdasarkan hasil kelompok, saya sama Mbak Dasip, Ibu ya, berdua mengisinya. Cuman berdua aja. Ya, Bu, cuma berdua. Oh iya. Kasih. Jadi Tidak toharoh pada itu kegiatan bersuci dari hadas maupun najis menggunakan cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam gitu, Bu. Madasip nanti mau menambahin katanya, Bu. Iya, silakan Madasip. Ya, menghilangkan atau membersihkan diri dari penghalang yang melekat, baik dari hadas maupun baik dari hadas yang
najis maupun dari air ataupun benda yang lainnya. Nah, Gitu, Bu. boleh ditambahkan itu apa artinya najis, Mas? Najis adalah Kotoran, Bu. Najis itu kotoran. Najis itu enek, Bu. Ya Bu, najis itu adalah segala sesuatu yang kotor atau menjijikan. Adik tuh, Bu. Siapa? Emang adik-adik itu bersih, nggak kotor? Nggak Ganteng lagi. bikin enak. ganteng. Adik nggak bikin enak tuh. Justru Tinjuan orangnya dulu. menghibur. Jadi ya. Di, Iya, Bu. justru adik itu menghibur ya. Adik mau nangis, Bu. Kenapa nangis? Adik kenapa nangis? Dicubitin sama Isan, Eka. Bu. Berantem ya, Isan, berantem Bu. sama Isan. Iya, Bu. Ya Bu, berantem aja tuh Bu. Kenapa? Apa yang diberantemin? Itu rebutan Bu. Haryati ya? Kelompok berapa sekarang, Bu? Masih kelompok 1, Mas. Silahkan. Yang selanjutnya yaitu tadi najis. Kemudian silahkan artinya hadas. Mas, Hadas. bacakan lagi Mau hadas. dijawab sama Madasip katanya, Bu. Oh iya, silahkan Hadas Mbak Dasi. adalah keadaan tidak suci, Bu. Yang Oh. menyebabkan seseorang tidak bisa beribadah. Kemudian, Tidak bisa sholat, tidak bisa tawaf, dan sebagainya. ya, makasih di atas penambahannya. Dilanjutkan kepada kelompok 2. Silahkan kelompok 2 tadi. Nadipi ya? Ya Bu, Ya, macam-macam najis Bu ya. Ya. Bukan. Tata cara Bersuci. bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Tolong ke masjid. Hasil diskusi dari kelompok 2, Ya. tata cara menghilangkan dari hadas kecil itu dengan cara berwudu Bu. Ya. Cara berwudu, terus untuk menghilangkan membersihkan diri dari hadas besar itu dengan cara mandi besar atau janabah. Adus. Adus. Adus, senatu adus. Ya. Apal adus, Adik? Ya, Bu, Iba. kemarin saya mimpi, Bu. Jadi adus. Itu Kalau masih hadas, iya, boleh itu Hasil. wudhu dan hadas dengan ya mandi hadas besar. kecil menggunakan dengan besar. menggunakan wudhu. Kalau tidak Ya. ada air, boleh dengan tayamum. Tayamum. Kemudian, Guling-guling, Sa. kemudian yang keduanya hadas besar dengan cara Cara mandi besar atau mandi adus. besar. Apa artinya mandi besar? Adus. Pengertian daripada Mandi Hah? basah, Bu. apa, Mandi Ihsan? basah. Mandi basah, Bu. Ada lagunya. Lagunya apa? Basah. Seluruh tubuh. Iya, kan harus basah dari mulai ujung rambut sampai ujung Ujung kaki. ya. Otomatis basah kalau menggunakan air. Air. Ya, Ibu, terima kasih. Mau Ibu, ya. nanya, Ibu mau nanya, Ya, kalau hadas besar, kalau tidak ada air gimana, Bu? kan boleh dengan tayamum tadi juga. Gimana, Bu? Haruskah pakai Gugulingan. gimana tata caranya, Bu, hadas besar itu? Apakah harus dibajur sama tanah semuanya atau gimana, Bu? Cukup diwakilkan ya, kayak berwudu. Gitu, Bu ya. Ya. Tapi tidak usah dicuci, Bu, itunya apa? Anunya. Gelap. Apa? Oke, keset. Coba kalian siapa yang mau menambah itu jawaban dari pertanyaan dari Adi? Gelap udah Rohman, mandi. Rohman. Rohman mana? Belum masuk ya Rohman? Ada, Rohman Bu. ada? Ada. Coba itu pertanyaan dari Adi bisa menambahkan.
Aduh lupa tadi hitungan tuh Bu. Apa pertanyaannya ya Bu ya? Adi coba ulang di. Ini tadi kan hadas besar. Kalau tidak ada air, boleh katanya dengan tanah. Tayamum. Hadas besar. Tapi apakah harus dicuci dulu? Kan harus dicuci dulu. Kalau tata cara hadus, dicuci dulu, cuci tangan, terus cuci dulu. Itunya. Jeroana. Nah itu. Kalau tidak ada air, Rohman gimana? Gandeng dah. Iya. Gandeng. Kumah. Kenapa? Roma sih gandeng. Kenapa ditutup? Enggak ditutup Bu. Ini rapatnya ada 2 ini. Berarti tadi pertanyaannya itu hadas besar, nggak ada air, terus bagaimana, begitu ya? Betul. Jeroana dikubah baik. Jadi itu kan masuknya ke kategori darurat, artinya Islam itu selalu memberikan keringanan. Gitu, tidak memberatkan. Wong betul-betul tidak ada air, dipaksain ada air, gimana sih? Maka kemudian jawabannya kalau emang betul sama sekali tidak ada air, ya bisa dengan tayamum. Betul. Tapi perasaannya nggak enak loh, Pak Rohman. 5 menit lagi ya, Bu Ihat. Ya, Bu. Lengket ya kalau ke mandi. Ya, diskusi. Tayamum, ya, dengan tayamum. Diskusi udah selesai. Kemudian selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang pertama yaitu tentang pengertian toharoh, kemudian tadi telah disampaikan. Selanjutnya yaitu tata cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, yang ketiga, contoh tata cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, tadi sudah ada tanya jawab tentang hadas besar yang ditanyakan oleh saudara Adi. Selanjutnya, tugas untuk minggu depan, ya, untuk pertemuan yang akan datang, silahkan kalian di rumah dikerjakan untuk merangkum materi yang barusan disampaikan. Kemudian tugas yang kedua yaitu membuat video tata cara berwudu dari awal sampai akhir ya. Kemudian nanti itu dibikin video, dikumpulkannya minggu depan pas begitu pertemuan. Dan selanjutnya untuk pembahasan minggu depan, insya Allah kita melanjutkan yaitu tentang hikmah toharoh. Mungkin pertemuan Ibu yang sekarang dicukupkan sekian. Sebelum ditutup, silahkan kalian berdoa dulu dipimpin oleh Ihsan. Silahkan Ihsan, pimpin doanya. Ya Bu. Sin. Sebelum kita menutup belajar ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan barusan mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Amin. Dan ada ilmu yang terapnya di otak kalian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita kasih apresiasi buat Bu Ihat. Ya. Oke, Bapak Ibu, setelah ini siapa?
Pak Bambang. Pak Pak Bambang Bambang. siap-siap, nggak apa-apa Pak Bambang, materi sama, saya yakin proses pembelajarannya berbeda. Sesuaikan dengan RPP, coba bikin kelasnya aktif, nggak monoton gitu ya. Jadi kalau bisa ajak interaktif lah siswanya gitu. Jangan kita aja yang ngomong kayak ceramah gitu. Kayak ceramah Ustadz Abdul Somad di TV barusan tuh. Jadi kalau bisa materi itu ya kita sharing, jadi tidak searah gitu ya Bapak Ibu ya. Tolong disesuaikan dengan langkah-langkah pembelajaran gitu. Disesuaikan dengan langkah-langkah pembelajaran yang ada di RPP. Mungkin itu ya. Kebetulan kan Ibu media Pak Bambang, nanti media dan ini coba diiniin lagi. Media, mungkin media atau sumber belajarnya dimanfaatkan. Kan udah buat media dan sumber belajar. Sayang kalau nggak dimanfaatkan gitu. Oke, mungkin sebentar lagi waktunya habis. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau enggak kita buka room baru. Ada pertanyaan? Langsung room baru. Buka room baru aja. Oke, Pak Bambang siap-siap ya. Setelah ini langsung masuk ya Bapak Ibu. Oke, saya end ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.